Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabil akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa anta ighfir lana wa tarhamna wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffana ghaira maftunin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li masyayikhihim wa lil hadirin was sami'in. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat dan karunia Allah SWT kita bisa melanjutkan pengajian kita di pagi hari ini dalam keadaan iman, Islam, sehat walafiat, dan semoga pada pengajian pagi hari ini Allah tambahkan pada kita ilmu, pemahaman, serta kemudahan untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita akan melanjutkan bacaan kitab Qami'ut Tughyan Syarah Manzumat Syu'abil Iman, kitab yang menjelaskan tentang cabang-cabang iman. Insyaallah kita akan bahas cabang iman yang ke-45. Qala Nazim, penyusun nazam yaitu Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah. Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah berkata, akhlis li rabbika thumma surra bi ta'atin wahzan bisu'in tub wa antan nadimu. Akhlis li rabbika, akhlis ikhlaskanlah. Akhlis, ikhlaskanlah. Atau murnikan. Bisa juga ya. Ikhlaskanlah atau murnikan. Lirabbika, khusus untuk Tuhanmu. Khusus untuk Tuhanmu yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini cabang iman yang ke-45. Yang ke-46-nya adalah thumma surra. Kemudian thumma surra, kemudian bergembiralah bita'atin, disebabkan oleh ketaatan yang kamu berhasil melakukannya. Disebabkan oleh ketaatan yang kamu berhasil atau sukses. Wahzan, cabang iman yang 46. Wahzan, dan berdukalah. Berdukalah atau bersedihlah. Berdukalah atau bersedihlah bisuin, disebabkan oleh keburukan yang kamu lakukan. Tub, cabang iman berikutnya adalah tub, bertobatlah. Bertobatlah kamu, wa antan nadimu, dan kamu dalam keadaan menyesal. Wa antan nadimu, dan kamu dalam keadaan menyesal. Oke, ini nazam yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah. Syekh Zainuddin Al-Malibari ini adalah orang Malabar ya, orang Malabar India pertama. Orang Malabar dari Malabar India pertama yang belajar di Al-Azhar Kairo, yang belajar di Al-Azhar Kairo, dan pada zaman itu sempat bertemu dengan Al-Imam As-Suyuti rahimahullah dan sempat bertemu dengan Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah. Berarti penyusun nazam ini salah seorang murid ya. Bertemu tuh bukan sekedar bertemu biasa Bapak Ibu ya. Bertemu dalam arti berguru. Jadi Syekh Zainuddin Al-Malibari ini salah seorang murid dari Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Imam Suyuti sendiri wafat tahun 911 Hijriah. 911 Hijriah. Atau abad 16 Miladiyah. Artinya waktu Syekh Zainuddin belajar berangkat pergi dari Malabar ke Kairo, di Pulau Jawa itu sedang menjelang berdirinya Kerajaan Demak. Menjelang berdirinya Kerajaan Demak. Itu zamannya zaman itu. Nah, beliau ini Syekh Zainuddin Al-Malibari adalah kakek dari Zainuddin juga. Al-Malibari juga. Kakek dari Zainuddin Al-Malibari yang menulis kitab Fathul Mu'in. Nah, kitab Fathul Mu'in itu kitab fikih yang sangat populer dan terkenal di pondok-pondok pesantren. Tradisional atau konvensional ya. Nah, yang menyusun nazam itu kakeknya yang punya Fathul Mu'in. Oke, ya artinya pada saat Fathul Mu'in itu ditulis, itu posisi di Pulau Jawa sudah ada kerajaan Demak. Nah, bahkan
Ya, sudah cukup lama karena dia cucu dari Zainuddin Al-Malibari yang penyusun Nazm ini. Saya kait-kaitkan itu supaya Bapak Ibu mudah mengingat era atau zamannya kapan ya. Era atau zamannya kapan. Oke, kalau Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, kalau Syekh Nawawi Al-Bantani ini ulama abad 19 ya. 19 Miladiah, ulama abad 19 Miladiah atau abad 14. Abad 14 Hijriyah, abad 14 Hijriyah ya. Kalau Syekh Nawawi Al-Bantani, Zakaron Nazimu, penyusun Nazm menyebutkan, Zakaron Nazimu, penyusun Nazm menyebutkan, fi hadzal baiti, dalam bait ini, talata su'abin, menyebutkan tiga cabang. Fayuqalu, maka dikatakan sebagai penjelasannya, ala tertibi ma marra, mengikuti urutan yang telah lalu. Urutan yang telah lalu adalah apa yang dikatakan wasyu'batu al-khamisatu wal arbaun, dan cabang iman yang ke-45. Cabang iman yang ke-45 adalah al-ikhlasu fil amali lillahi ta'ala. Al-ikhlasu fil amali lillahi ta'ala. Ikhlas dalam beramal. Ikhlas dalam beramal murni untuk atau karena Allah Subhanahu wa taala. Murni atau untuk atau karena Allah Subhanahu wa taala. Oke. Bapak Ibu yang dimaksud Allah, kita akan kaji nanti apa itu ikhlas ya, dan kaitan-kaitan ikhlas dengan keinginan-keinginan lainnya. Oke. Qala Al-Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, ini dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani untuk menjelaskan definisi ikhlas. Qala wal ikhlasu huwa, yang dimaksud dengan ikhlas adalah, yang dimaksud adalah an yakuna gharaduhu, hendaklah tujuan seseorang, an yakuna gharaduhu, hendaklah tujuan seseorang mahdot taqarrubi ilallahi ta'ala, murni upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ikhlas definisinya adalah demikian ya, yaitu an yakuna gharaduhu mahdot taqarrubi ilallahi ta'ala, falau nama, seandainya seseorang tidur, masalan umpamanya, hatta yuriha nafsahu, dengan maksud mengistirahatkan dirinya, tidur dengan maksud mengistirahatkan dirinya, tapi istirahat itu sendiri adalah liyataqawwa ala ibadati ba'dahu, supaya ia menjadi kuat alal ibadati, untuk beribadah ba'dahu, setelahnya, kana naumuhu ibadatan, maka tidurnya itu merupakan ibadah. Kana naumuhu ibadatan, maka tidurnya itu merupakan ibadah. Wa kana lahu, dan jadilah untuknya darajatul mukhlisina fihi, tingkatan orang-orang yang ikhlas dalam tidur. Wah, ikhlas dalam tidur, ini juga bahasanya, ikhlas dalam tidur ya. Oke. Waman dan siapa saja laisa kadzalika, yang tidak seperti itu, dan siapa saja yang tidak seperti itu, fababul ikhlas, maka pintu ikhlas fil a'mali, dalam amalnya masdudun, tertutup alaihi, atasnya. Masdudun alaihi, tertutup atasnya. Illa ala nuduri, kecuali kejadian ikhlasnya itu sesuatu yang langka. Oke, kita baca dulu supaya persepsi kita tentang ikhlas yang digambarkan oleh Syekh Nawawi menjadi lengkap. Qala Syekh Nawawi, wal ikhlasu ya, dan ikhlas itu yudadu
al-isyraka yudadu, kalau setelah dal tidak ada haknya setelah dal yudadu al-isyraka. Ikhlas adalah lawan dari al-isyrak atau menyekutukan Allah SWT. Menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawan dari menyekutukan Allah SWT. Bagi yang di kitab cetaknya ada haknya di sini, maka wal ikhlasu yudaduhu, kalau ada haknya yudaduhu al-isyraku. Ya, al-isyraku. Yudaduhu al-isyraku. Oke, ya. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa." Wa ma umiru, dan mereka tidak diperintahkan illa liya'budullaha, kecuali agar mereka mengabdikan diri kepada Allah SWT. Mengabdikan diri atau menghambakan diri kepada Allah SWT. Mukhlishina, dalam keadaan memurnikan. Mukhlishina, dalam keadaan memurnikan lahu, untuk Allah SWT. Lahu, untuk Allah SWT. Ad-dina, segala bentuk ketundukan dan ketaatan. Ad-dina, segala bentuk ketundukan dan ketaatan. Hunafa'a, sebagai orang-orang yang selalu cenderung, kepada kebenaran. Orang-orang selalu cenderung kepada kebenaran, ya. Wali hadithi Abi Hurairah, dan kenapa harus ikhlas? Karena ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, fi sahih Muslim. Hadis Abu Hurairah yang ada dalam sahih Muslim. Qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi, ana aghnas syuraka'i minas syirki. Aku maksudnya Allah SWT, aghnas syuraka, adalah yang paling tidak perlu. Aghnas artikan paling tidak perlu, ya. Paling tidak perlu dari sekian banyak perkongsian, minas syirki, dari segala bentuk kemusyrikan atau perkongsian. Oleh karena itu, faman siapa saja amila, yang beramal dengan suatu amal, asyroka, di mana ia menyekutukan, fihi dalam amalnya, ma'i, bersamaku, ghairi, menyekutukan selain aku, maka aku Allah SWT, minhu, dari orang tersebut, bari'un, berlepas diri, wahwa, dan amal yang ia lakukan itu, lilladzi asyraka, untuk seseorang atau sesuatu, yang ia telah menyekutukannya. Kenapa juga harus ikhlas? Alasan lain adalah wali hadisi Jundub atau Jundab. Hadis Jundab bin Abdillah fi sahihaini, dalam Bukhari dan Muslim. Man samma'a, siapa saja yang beramal dengan maksud cerita amalnya. Ini agak panjang terjemahnya. Siapa saja yang beramal dengan maksud cerita amalnya tersebar kemana-mana. Kalau terjemah pendeknya dengan maksud pencitraan, supaya menjadi cerita, ya, penceritaan berarti, ya. Man samma'a, siapa saja yang beramal dengan maksud cerita tentang amalnya tersebar kemana-mana, maka samma Allahu bihi, maka nilai amalnya itu, ya, di sisi Allah. Terjemahnya agak belok begitu, ya. Nilai amalnya itu di sisi Allah, ya, hanya mendapatkan cerita itu. Oke. Waman yura'i, dan siapa saja yang beramal dengan maksud supaya terlihat, oleh orang lain, maka yura'illahu bihi, maka nilai amalnya itu oleh Allah
atau di sisi Allah, nilai amalnya itu di sisi Allah ya hanya sesuai dengan maksudnya itu. Hanya sesuai dengan maksudnya itu. Qala Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, waqad warada dan telah tersebut fil khobari dalam satu khobar. Khobar ini bisa ucapan sahabat, bisa juga hadis Nabi ya. Makanya kalimatnya fil khobar. Tersebut dalam khobar annal mura'iyah, bahwasanya orang yang beramal dengan maksud riya, atau orang beramal dengan maksud terlihat oleh orang lain, maka yud'a ia akan dipanggil yaumal qiyamati pada hari kiamat bi arba'i asamin, dengan 4 panggilan atau 4 nama atau 4 istilah. 4 panggilan atau 4 nama atau 4 istilah. Yang pertama panggilannya adalah ya mura'i, wahai orang yang beramal dengan maksud riya. Yang kedua ya mukhadi', wahai orang beramal tipu-tipu. Dua, yang ketiga ya musyrik, wahai orang yang menyekutukan. Dan yang keempat ya kafiru, wahai orang yang kafir. Intahal khobar maksudnya ya. Wa qala sahibu syarhil wasiyah. Wa qala dan berkata sahibu syarhil wasiyah, pemilik syarah al-wasiyah. Ini saya tidak bisa menduga ini siapa ini ya. Saya sudah cari-cari siapa nih sahibu syarhil wasiyah itu siapa. Berarti kan ada output ilmiah namanya al-wasiyah. Lalu al-wasiyah itu disyarah. Nah, wasiyah itu tentu dibuat oleh seseorang ya kan? Dan syarahnya ini orang lain. Nah, yang mensyarah ini disebut sahibu syarhil wasiyah. Ini wasiat itu wasiat siapa? Saya tidak tahu, mohon maaf ya. Dulu waktu mengaji tidak bertanya kita mah sikoh-sikoh aja dulu ya. Percaya saja ya. Jadi tidak bertanya kepada Pak Kiai wasiat itu wasiatnya siapa gitu. Dan Pak Kiai juga tidak menjelaskan ya. Lalu yang mensyarah itu siapa juga tidak dijelaskan ya. Kita mengaji saja ya. Dulu ngaji kita namanya tabarukan, ngalap berkah ya. Nah, sekarang setelah menjelaskan kita dimintai pertanggungjawaban ya. Siapa sahibul wasiat dan siapa sahibu syarhil wasiyah. Hanya dugaan-dugaan saja. Bahkan lebih lemah dari dugaan, mungkin ilusi ya. Saya berilusi gitu ya, bahwa al-wasiat yang dimaksudnya adalah wasiatnya Imam Abu Hanifah rahimahullah ya. Terus sahibu syarhil wasiyah ini saya tidak tahu ya. Karena yang mensyarah wasiatnya Abu Hanifah itu banyak sekali. Yang mensyarah banyak orang mensyarah ya. Nah, kebanyakan yang mensyarah wasiatnya Abu Hanifah itu pendekatan syarahnya itu pendekatan tauhid atau akidah. Oke ya. Nanti kalau ada informasi atau mungkin ada hadirin hadirat yang tahu wasiatnya siapa dan yang mensyarah siapa, barangkali informasinya lebih kuat ya. Saya hanya berilusi saja. Ini wasiatnya Abu Hanifah, tapi syarahnya tuh banyak sekali. Ini yang syarah siapa saya tidak tahu ya. Memang di antara kalimat yang ditulis oleh Abu Hanifah dalam wasiatnya itu ada yang cocok untuk menjelaskan kalimat ini, tapi belum ketemu ya. Oke, nggak apa-apa kalau sudah begini, kita pakai kaidah ya. Bukan Quran, bukan hadis ya. Tapi kaidah. Namanya unzur ila ma qala wala tanzur man qala ya. Lihatlah apa yang dikatakan ya. Dan jangan melihat siapa yang berkata ya. Ini kaidah nih. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang berkata. Boleh juga begitu kaidah itu, walaupun ditentang juga oleh kaidah lain terkait dengan pertanggungjawaban ilmiah. Ya tidak apa-apa ya. Qala wa kamalu maqamil ikhlasi
Wa kamalu maqamil ikhlasi, dan sempurnanya makom al-ikhlas, makom ikhlas. Makom itu kedudukan dan tingkatan. Nah, yang berpuasa dengan starting point atau motif seperti itu, dengan tujuan seperti itu, maka ya berpotensi mengampuni dosa-dosa yang